Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'da, para hadirin sekalian, jamaah pengajian Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar santri Ma'had Tahfidz yang saya cintai, para pendengar Radio Dais dan Radio Gaul, serta pemirsa TVM AJT melalui channel. Alhamdulillah, sore hari ini menjelang berbuka ini saya mendapat kesempatan kesekian kali untuk menyampaikan masih terkait dengan soal puasa. Dalam jadwal tertulis bahwa temanya seperti yang disampaikan oleh moderator Mas Solihin, yaitu puasa dan kesalehan sosial. Ya, saya kira itu sesuatu yang diharapkan. Dan mestinya itu sesuatu yang mesti lazim. Kalau puasa itu, dengan puasa orang akan tersentuh, terbangun kesalehannya. Baik kesalehan pribadi, kemudian maupun kesalehan sosial. Gini, puasa itu kan menahan makan, minum, dan hubungan suami istri, serta menahan diri dari perkataan perbuatan tercela. Nah, praktek puasa yang seperti itu dilihat dari pendidikan akhlak, itu melahirkan dua hal. Melahirkan dua semangat. Pertama, semangat yang disebut dengan kafun anil muhlikat. Kafun anil muhlikati. Mencegah dari hal-hal yang destruktif, hal-hal yang merusak, hal-hal yang merugikan. Nah, semangat ini artinya kalau orang sudah bisa mencegah dirinya dari hal-hal yang merusak diri, itu artinya merupakan semangat yang bisa menjadi basis kesalehan individu, kesalehan seseorang. Dengan semangat kafun anil muhlikat, seseorang akan mudah menjadi orang saleh, orang baik. Nah, kemudian yang kedua, puasa yang seperti tadi itu akan melahirkan semangat, kalau ini semangat pengembangan diri. Semangat pengembangan hasun ilal munjiat, jadi mendorong bagaimana orang itu menuju kepada hal-hal yang menyelamatkan. Hal-hal yang menyelamatkan. Jadi kalau tadi itu destruktif, kalau ini konstruktif. Yang kalau ini bisa dipenuhi, semangat ini ada, maka
akan memuliakan orang itu. Orang menjadi orang mulia. Nah, semangat kedua inilah yang menjadi pangkal sikap kepedulian sosial. Ya, orang menjadi memiliki kepedulian sosial. Ya, selanjutnya dengan memiliki kepedulian sosial akan membentuk kesalehan sosial. Nah, jadi puasa yang lengkap itu kalau menurut versi Al-Ghazali itu kan ada puasa shaumul umum, ada puasa shaumul khusus, ada puasa shaumu khususil khusus. Puasa umum itu ya sekedar puasa dari makanan dan minuman dan yang membatalkan lain. Shaumil umum itu orang awam. Shaumil khusus itu kalau shaumil yang umum itu ditambah dengan menahan diri dari perbuatan jelek. Matanya tidak melihat maksiat, lisannya tidak mengucapkan yang kotor, telinganya tidak mendengarkan sesuatu yang dosa, dan seterusnya. Shaumi khususil khusus itu puasa yang super spesial. Orang puasa hatinya bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak berbuat yang dosa, tetapi hatinya itu kosong kecuali memikirkan berzikir kepada Allah. Nah, puasa yang seperti inilah puasa yang mudah sekali melahirkan kepedulian sosial. Ya, lalu membentuk kesolehan sosial itu gampang. Nah, di dalam Al-Quran pernyataannya lebih simpel dan lebih singkat. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan melakukan puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang terdahulu supaya kamu menjadi orang takwa. Nah, takwa itulah yang kalau dirinci itu antara lain kesalehan pribadi sekaligus kesalehan sosial. Coba kita lihat lebih rinci dimensi sosial. Sisi-sisi sosial dari puasa. Apa saja? Pertama, kalau puasa itu mengharuskan menahan diri dari rasa haus dan lapar. Haus, lapar, mulai fajar sampai maghrib. Mulai waktu imsak sampai dul. Nah, ini sebagai latihan agar kita mampu mengendalikan diri. Mampu mengendalikan diri. Orang itu tidak terus memenuhi hasratnya selalu. Tidak terus memenuhi seleranya. Tapi ada saat-saat di mana orang itu harus mengendalikan diri. Yang perlu dikendalikan itu apanya? Dorongan syahwat. Dorongan syahwat. Syahwat ini berpusat pada perut. Syahwatul batni. Selera perut. Pengennya makan, minum, nggak mau haus, nggak mau lapar. Nah, itu kemudian memunculkan rasa empati. Jadi kalau orang itu ngerasa kayak lapar, ngerasa kayak haus, itu nanti dia berempati kepada orang yang biasa lapar dan haus. Siapa itu? Fakir, miskin.
Kita toh haus-hausnya, lapar-laparnya masih ada harapan. Nanti maghrib buko, ada minuman, ada makanan khas, ada makan biasa. Tapi kalau miskin, fakir, lapar itu kadang tidak ada harapan dan tidak ada kepastian. Nah kita ini perlu memiliki rasa empati, iso ngerasa kayak gitu loh. Wong miskin kuwi kaya ngono kuwi. Ya. Nah, kalau bicara soal miskin kan ada miskin yang ekstrim gitu. Siapapun orang kalau tidak pernah ngerasa kayak lapar, tidak pernah ngerasa kayak haus, itu tidak akan bisa berempati kepada orang lain. Sulit. Ya, jadi orang yang hidupnya kecukupan terus, apa-apa yang diinginkan keturutan terus, dari sejak kecil sampai besar, gak pernah ngerasa kayak puasa, gak pernah ngerasa kayak haus, gak pernah ngerasa kayak lapar, dia tidak akan empati sama orang lain yang lapar, yang haus, yang gak punya makan, gak punya minuman, gak punya uang. Nah itu, oleh karena itu Nabi Muhammad SAW ketika dites oleh Jibril, milih kekayaan yang melimpah berupa bukit emas, beliau menjawab, tidak. Biar saya lapar sehari, kenyang sehari. Jadi merasakan kenyang, iya, merasakan lapar, iya. Nah, syariat kita itu ada puasa, ada kurban, nanti hari raya Idul Adha. Kalau puasa itu orang kaya ditarik supaya ngerasa kayak seperti orang miskin. Kalau Idul Kurban dengan pembagian daging, itu orang miskin ditarik supaya merasakan seperti apa rasanya dadi wong sugih, dadi wong cukup, dadi wong kaya. Nah, jadi pelajaran tentang lapar dan haus itu penting. Cuma para seniman, para politisi ada yang mengatakan begini. Lapar itu katanya ada dua macam. Satu lapar biologis dan yang satu lagi lapar psikologis. Lapar biologis itu ya lapar ngeleh itu. Wayahe mangan urung mam. Lapar biologis itu ya wayahe ngelak ora ana sing dienggo minum. Itu relatif gampang. Ya, mengatasi lapar biologis itu relatif gampang. Asal butuh minum lalu kemudian diberi minum, selesai hausnya. Asal lapar kemudian dikasih makan nasi, kemudian dimakan, selesai laparnya. Tapi kalau lapar psikologis, lapar orang pengen kekuasaan, pengen kuoso terus. Lapar orang pengen jabat terus. Ya. Lapar orang pengen dihormati terus. Lapar orang pengen terus ngumpul-ngumpul kayak kekayaan. Nah, yang lapar-lapar psikologis seperti ini obatannya angel. Lapar jabatan, wis jabat, jebulannya enak, moh medun. Moh ganti, moh geser. Ya, lapar pengen dadi wong sukses,
ekonomi begitu sukses, jadi orang kaya bukan syukur kaya tetapi pengen lebih kaya lagi. Terjadinya korupsi itu kan yang melakukan bukan orang miskin, yang melakukan orang kaya, tapi pengen lebih kaya lagi, merasakan nikmatnya, enak jabat, enak duit, enak kekuasaan, terus. Nah yang ini biasanya berkembang. Kalau lapar biologis sampean mam sak piring suara kan wis. Nek diteruske makin blukek to. Nah niku. Terus apa niku? Yang pertama itu dengan puasa, dengan merasakan lapar haus, itu mengendalikan diri, latihan mengendalikan diri. Nah kalau latihan pengendalian diri itu dilakukan maksimal, itu akan lebih baik. Kewajiban agama itu rata-rata umumnya niku minimalis. Poso wajibnya itu cuma Ramadan sebulan. Tapi kemudian ada maksimalnya, ada tambahannya, bisa ditambah. Tambah poso Senin Kemis, tambah poso Ayyamul Bid, tambah poso Daud, tambah poso Rejab, tambah poso Muharram dan lain sebagainya. Nah jadi kalau orang biasa menjalankan puasa-puasa sunnah, maka saat datang Ramadan itu tenang, kecil, biasa. Nah, artinya ini insya Allah upaya untuk mendapatkan kemampuan pengendalian diri semakin baik. Yang kedua, Ramadan itu disebut juga sebagai Syahrul Muwasah. Syahrul Muwasah, bulan berbagi. Ini aspek sosialnya puasa ini. Umumnya orang ingin melakukan infak, sodakoh, termasuk zakat, termasuk kafarot, itu pengen dilakukan di bulan Ramadan. Ditumpuk. Semangatnya besar di bulan Ramadan karena memang Ramadan itu Syahrul Muwasah, bulan kepedulian dengan dalam bentuk berbagi. Karena memang pahalanya berbagi atau sodako, infak di bulan Ramadan itu lebih banyak pahalanya daripada di luar bulan Ramadan. Nah, ini mengajarkan kepada kita supaya kita itu jadi yadul ulya, menjadi tangan yang ada di atas, artinya tangan pemberi. Jangan menjadi orang yang berposisi yadus sufla, tangan di bawah, tangan yang menerima pemberian, atau lebih dahsyatnya itu minta-minta. Pemberian ini ada cerita, mungkin ini tidak populer ya. Jadi ada World Giving Index. Indeks semangat memberi. Diukur oleh lembaga yang namanya CAF, Charity Aid Foundation. Ini tingkatnya dunia. Hasil surveinya itu menempatkan Indonesia nomor 1 negeri yang masyarakatnya paling suka memberi. Wah, ini luar biasa. Nggak populer memang ini. Artinya tidak viral, tidak terlalu viral. Tapi itu ya nyata.
bahwa Indonesia, negeri yang sebetulnya bukan negeri kaya, bukan negeri makmur, masih banyak dikalahkan oleh negeri yang lain, tetapi indeks suka memberinya itu kelasnya teratas. Kelasnya teratas. Nomor 1 itu terjadi 3 kali. 3 kali. Yang terakhir tahun 2022, yang 2003 belum. Jadi Indonesia peringkat 1 sebagai masyarakat yang suka memberi. Nah, ini dari mana? Kok bisa? Kita bisa melihat ya, memang gotong royongnya orang Indonesia kalau ada musibah, musibah bencana, apa bencana banjir, apa bencana gempa bumi atau bencana tsunami, itu gotong royongnya, semangat membantunya dari masyarakat itu luar biasa. Luar biasa. Sampai-sampai orang yang tidak kaya pun berkorban untuk membantu. Nah, ini dari mana sumbernya? Kok bisa ada semangat seperti ini? Satu, semangat ajaran agama kita. Kalau Indonesia itu mayoritas Muslim, ya pasti itu dipengaruhi oleh ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam itu ada amal-amal maliyah, harta benda. Mulai dari yang wajib, sodaqoh, zakat, ya, infak, sodaqoh, kafarat, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Dari situlah lalu kemudian orang menjadi terbiasa memberi, yadul ulya. Bersamaan dengan itu, ini dari sisi budaya, bahwa di Indonesia itu punya budaya gotong royong. Ini milik kita, milik bangsa Indonesia. Kalau bangsa Indonesia mayoritas Muslim, ya yang gotong royong ya mayoritas orang Muslim. Jadi jangan terhadap tradisi, terhadap nilai-nilai budaya, karena banyak nilai budaya atau tradisi yang sahih, yang baik, termasuk diantaranya gotong royong. Cuma kalau diurutkan dari mana lahirnya tradisi budaya gotong royong itu, ya mesti nanti ada satu tesa yang menyatakan itu mesti dari ajaran agama. Karena itu kita bersyukur ya bahwa kita ini memiliki agama yang ajarannya begitu cantik, begitu indah, begitu mulia, begitu manusiawi. Niko sudah 2 aspek sosial, dimensi sosial dari puasa. Yang ketiga ditambah lagi dengan kewajiban bayar zakatul fitri. Dengan Ramadan ini, di ujung Ramadan atau persisnya sebetulnya bayar zakat fitrah. Nah, ini jadi agama menuntun kita, tuntunannya itu pelan-pelan memang, hanya sekedar bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu kalau di Indonesia itu hanya bayar 2,5 kilogram. Kalau 1 kilogram beras itu harganya 10.000, ya kira-kira selawe gitu toh. Memang kewajiban ini minimalis. Ya, minimalis. Ini yang wajib itu bersifat minimalis. Nah, kalau orang sudah mentradisikan yang minimal, lalu kemudian menikmati yang minimal ini, akhirnya orang akan menambah amal harta yang lain. Nah, zakat fitrah itu mungkin nanti ada pembahasan khusus yang
apa akan disampaikan oleh para penceramah yang lain. Yang jelas bahwa pahalanya, ini ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa pahalanya puasa itu nanti gantung, ya, mu'allakun bainas sama'i wal ard, gantung antara langit dan bumi, nggak kemana-mana, illa bizikri, kecuali nanti disambung dengan zakat fitrah. Jadi nek poso berdasarkan hadis ini ya, nek poso kemudian ora zakat, yo engko pahalane poso mbuh kemana. Nah, ngeten. Jadi kembali lagi, kewajiban yang dibebankan kita itu minimal. Untuk pengembangan itu tergantung pada pelaku muslim. Kewajiban itu kalau orang merasakan asik, misalnya wayai zuhur, sholat zuhur, dia memutus siklus waktu dengan sholat. Dengan sholat itu orang dimulai dari wudhu, kok enak tenang ya, ayem. Jadi sibuk kerja, sibuk dodolan, sibuknya sibuk. Begitu zuhur, berhenti istirahat, wudhu, sholat, lalu kemudian ada kepuasan batin. Ada kepuasan batin dengan menjalankan sholat itu. Ayem, tentrem, enak, seges. Lalu dengan itu orang jadi kepengen sholat yang nengono sholat terima sholat zuhur tetapi ditambah iya. Itu karena dia asik. Ya sama dengan asiknya orang puasa Ramadan. Sebulannya puasa ki enak. Haus iya, lapar ya, tapi akhirnya enak ning awak. Lalu kemudian dia mencoba untuk menambah puasa yang lain. Senin, Kemis, Ayamul Bid. Yang paling menonjol kelihatan bisa dilihat oleh orang banyak, itu ketagihan nikmat ibadah haji dan umroh. Ya, begitu merasakan nikmat ibadah haji, pengen kaji meneh. Itu banyak sekali. Berapa persen dulu di zaman tidak dibatasi, berapa persen jamaah haji Indonesia itu, ada 20% itu orang mengulang. Orang yang mengulang, artinya sudah haji, haji lagi. Begitu dibatasi, itu terus. Akhirnya apa? Orang ingin mengulang haji angel, umroh bludak. Wah ini umroh bludak ini. Coba itu viral di media sosial. Tempat tawaf di Masjidil Haram, padahal itu cuma umroh. Orang menikmati ibadah di Masjidil Haram, menikmati ibadah di Masjid Nabawi, menikmati tawaf. Ya, orang tua sekalipun, orang yang kondisinya nggak sehat sempurna sekalipun, sangat ingin umroh, ingin haji. Ini kelihatan bahwa sebetulnya kewajiban agama itu kalau kita jalankan asik. Asyik itu kalau kita terus dijalankan nikmat. Nikmat itu artinya kita ketagihan. Ketagihan kok ketagihan ngibadah, gini ku sae. Ya, kalau ketagihan kok ketagihan yang lain, yang sia-sia,
Nah, oleh karena itu bulan Ramadan yang bulan bulan bagi, bulan di mana di dalamnya ada contoh berbagi secara wajib zakat fitrah, itu hendaknya menjadi sesuatu yang nikmat bagi pelakunya. Wonten penelitian ingkang dipun lakuaken oleh orang barat ini, namanya Elizabeth Dunn, melakukan penelitian. Penelitian berarti insya Allah ilmiah. Ilmiah berarti lebih dekat benarnya. Penelitiannya pun ngeten. Sebetulnya judulnya itu bahagia. Pertanyaannya, apakah gaji pendapatan setiap bulan yang tinggi, yang besar, itu menjamin orang itu bahagia? Ya, apakah gaji sing miliaran, cara teng Indonesia nih, menjamin orang yang dapat gaji itu merasa bahagia? Ternyata hasil penelitiannya tidak. Lalu yang mendatangkan bahagia itu apa? Yang mendatangkan bahagia itu kalau gaji pendapatan itu disalurkan untuk amal. Di saat itulah orang merasa puas, bahagia. Nah, niku contoh nikmatnya amal harta. Jadi orang menikmati amal harta itu nikmat. Jadi orang itu nikmat saat memberi, bukan nikmat saat meminta, apalagi meminta. Saat menerima aja kenikmatannya terbatas. Bukan saat mencari lalu kita dapat, tidak, tapi justru saat apa yang kita dapatkan itu kita jadikan digunakan untuk kegiatan amal. Nah, jadi orang kaya, orang punya, agnia itu menikmati harta itu bukan menikmati saat mendapatkan, bukan saat terkumpul banyak, tapi saat harta itu dijadikan sebagai amal. Amal itu ya zakat, ya infak, ya sedekah dan lain-lain. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pendengar pengajian Masjid Agung Jawa Tengah, para pendengar Dais dan para pendengar pemirsa MAJT TV. Niki tasi jam pinten kurang berapa menit? 10 menit. Kula niku sakjane seneng kalau ada tanya jawab. Karena itu saya mempersilakan menawi bapak-bapak, ibu-ibu ngersake tanya atau menyampaikan masalah, monggo kita bahas bersama-sama. Untuk para jamaah putra atau putri bagi yang ingin bertanya bisa untuk maju ke depan untuk bertanya. Untuk jamaah putra ada, jamaah putri ibu juga boleh monggo. Sabun, makanya sambil menunggu kalau nanti ada yang tanya, saya ingin sampaikan. Tambahan mengenai zakat kalau ada ayat yang menggugah kita untuk semangat menjadi
penderma, dermawan. Antawisipun surat Saba ayat 3:9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Qul katakanlah, inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, yabsutur rizqa, Dia menjembarkan rizki, lima yasha, untuk atau kepada orang yang dikehendaki, min ibadihi, dari hambanya. Wa yaqdiru lahu, sebaliknya juga Gusti Allah niku saged membuat rizki seseorang itu sempit. Jadi sing gawe rezeki itu luas dan sempit itu ya kekuasaan Allah. Karena itu wa ma anfaqtum min syai'in, apa saja yang kamu infakkan. Kalau kamu berinfak, fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, Allah itu sebaik-baik zat pemberi rezeki. Jadi ini janji Al-Qur'an, nek sampean ki gelem infak, mengko diganti. Nanti ada gantinya. Gantinya itu ya nanti rezekinya lancar, rezekinya tambah. Sing penting anggene pun infak niku leres nggih, infaknya itu dengan ikhlas. Niat ibadah, niat nulung orang, niat menyenangkan orang. Ini jadi pedoman. Jadi keyakinan kita bahwa kalau kita mau berinfak, Tuhan akan mengganti. Dan Tuhan itu dalam rangka mengganti itu Tuhan itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Gantinya itu nanti lebih baik mungkin. Bukan hanya lebih banyak, tapi lebih baik. Karena itu orang jangan takut berinfak. Nah, yang kedua ada ayat ini. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Apa yang didapat diperoleh dari riba dalam rangka untuk mengembangkan harta, maka fala yarbu indallah, sebetulnya itu tidak akan berkembang hartanya, tidak akan tambah hartanya. Tapi wa ma ataitum min zakatin, apa yang kamu tunaikan dari zakat, turiduna wajhallah, dengan harapan untuk mendapatkan ridho Allah, anggenipun zakat karena lillahi ta'ala, faulaika humul mudhaifun, dia itulah sebetulnya orang yang sedang melipat gandakan harta. Jadi sekali lagi sama dengan ayat yang pertama tadi saya baca, jangan takut melakukan infak. Matematika kan kalau punya uang 100.000 diinfakkan 10.000 kan sisa menjadi 90.000. Ini matematika. Tapi kalau hitungan amal di sisi Allah enggak begitu. Anda punya uang 100.000 diinfakkan 10.000 itu tidak berkurang. Cuma nanti tambahnya kapan? Besok. Tambahnya kapan? Nanti dulu. Dilalah sampean dodol laris. Dilalah sampean nyambut gawe lancar aman. Nah. Jadi kalau berzakat itu jangan merasa dikurangi hartanya,
tapi justru dia sedang mud'ifun, ya, sedang melakukan pelipat gandaan harta, tambah kaya, tambah kaya. Dalam cerita itu bisa diteliti lah oleh siapapun, tidak ada orang yang gemar berderma, gemar zakat, gemar infak, gemar sodako, gemar nyumbang untuk kebaikan, terus kemudian bangkrut ekonominya. Itu enggak, ceritanya enggak pernah ada itu. Setiap orang yang gemar sodako, insya Allah rezekinya lancar. Kecuali kalau sodakonya sodakoh pemilu, serangan fajar, nah itu nanti, itu enggak jaminan, berarti kan bukan turiduna wajhallah, bukan mengharapkan keridhaan Allah, tapi itu mengharapkan dadi apa, dadi pejabat, dadi DPR, dadi gubernur, dadi bupati, dadi presiden dan seterusnya. Nah, niku angsal mboten mangke dibahas sanes wekdal. Setunggal mali wonten hadis yang mendorong kita untuk semangat berderma. Ini bulan puasa sosial, apa itu? Puasa kepekaan sosial. Hasfinu, ini hadis. Hasfinu amwalakum bizzakati. Hasinu, amankan, dijogo, jagalah hartamu bizakati dengan zakat. Ini janji Nabi loh ini. Jadi kalau kamu ingin hartanya aman, ora musnah, ora hancur, ora hilang, ora dicolong, zakat, suka zakat itu. Kalau orang suka zakat, insya Allah hartanya aman. Peliharalah hartamu, jagalah hartamu, dizakati dengan zakat. Kalau orang wajib zakat nggak mau zakat, insya Allah nanti hartanya nggak aman itu. Ya mbuh piye, le ora aman ki. Dilala ora aman iki ya. Sakit-sakitan, dadi entek to hartanya buat berobat. Berobatnya ora terima berobat biasa, tapi berobatnya yo ke dokter, ya ke dukun, ya alternatif, wis entek bondone. Lenggole angel, akhirnya entek untuk berobat saja. Wadawau mardakum bisodakoti. Kalimat yang kedua, dawau, sembuhkan, berobatlah mardakum bisodakoti. Orang-orang sakit dengan sedekah. Jadi bersedekah membuat jalan di mana orang itu menjadi sembuh sakitnya. Nah ini memang tidak bisa hubungannya langsung, sekarang sakit, sekarang sodako, sekarang sembuh. Tapi hubungannya begini, kalau orang gemar bersodako, insya Allah, Allah maringi sehat. Nah kan orang sudah sakit toh. Pertama, yang kedua, kalau orang gemar bersodako, begitu sakit, berobat, gampang sembuhnya. Dilalah dokternya cocok, obatnya cocok. Malah ora usah ning dokter kerok itu mari. Alhamdulillah. Dilalah niku. Dawau mardakum bisodakoti. Kalau alternatif, cari alternatif, ya alternatif menurut hadis ini ya sodako. Jadi sampean kalau sakit ya di samping berusaha berobat, ya berusaha dengan sodakoh ini, insya Allah dimudahkan. Yang penting sodakohnya ikhlas. Yang penting sodakohnya alamatnya tepat. Jangan sodakoh alamatnya nggak tepat, nggak ikhlas. Sodakoh alamat nggak tepat itu, yaitu sodakoh pemilu itu. Wa'iddu lil balai ad-du'a. Yang kalimat yang ketiga, hendaknya kamu bersiap-siaplah menghadapi kesulitan. Al-bala, ad-doa, disiapkan dengan apa? Doa, banyak berdoa. Minta selamat, minta aman,
minta terbebas dari musibah-musibah. Tasih dereng enten ingkang ngersakake pertanyaan. Kalau kinten ngoten, ini karena saya harus segera lari ke tempat yang jauh, bukan untuk bukber karena dilarang, tapi untuk persiapan terawih. Nanti kalau saya nggak datang awal, kasihan panitianya, ini imamnya, penceramahnya kok belum nongol. Karena itu mohon maaf, ini panjenengan menunggu maghrib. Mohon moderator ini membimbing, mengajak bersama-sama zikir, nopo mawon, nopo zikir, nopo sholawat sambil nunggu maghrib, atau membaca Al-Fatihah, Alam Nasroh, lalu Kul huwallah, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas. Enten nggih Mas nggih? Suarane enak toh? Nek ora enak ya ora apa-apa. Poso itu Al-Qur'an enak saja. Ngaten nyuwun pangapunten, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu kita Bapak Dr. Andes Kini Haji Muhyiddin. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Demikianlah kajian pada sore hari ini. Saya selaku moderator, apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari menunggu menjelang berbuka, mari kita berzikir bersama.